Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kasmana Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enita Febrianti, sebagai moderator dari kelompok 5 dan sebagai presentator pertama. Adapun rekan-rekan saya yaitu Diva Amanda Putri sebagai presentator kedua dan Dinda Hikmah Apriliana sebagai presentator ketiga. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai diksi, yang dimana di dalam diksi terdapat poin-poin penting yang akan kami jelaskan, yaitu poin pertama ada pengertian diksi, poin kedua ada gaya bahasa, idiom dan ungkapan idiomatik, dan poin ketiga ada kamus sebagai sumber diksi. Dan untuk materi yang pertama mengenai pengertian diksi dan poin-poin penting lain yang ada di dalamnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian diksi. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Adapun untuk fungsi diksi sendiri yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Yang kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keenam, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang ketujuh, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kedelapan, menciptakan suasana yang tepat. Yang kesembilan, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kesepuluh, mencegah salah pemahaman. Yang kesebelas, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Masalah pilihan kata berkaitan dengan 4 hal berikut. Yang pertama, pilihan kata mencangkup pengertian penggunaan kata-kata untuk menyampaikan suatu gagasan, pembentukan kelompok kata yang tepat, dan pemilihan gaya yang paling tepat untuk suatu situasi. Yang kedua, pilihan kata merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, pilihan kata merupakan kemampuan untuk menemukan kata yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Yang keempat, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Adapun bagian-bagian yang ada di dalam diksi yaitu yang pertama, ketepatan pilihan kata. Berkaitan dengan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Maka setiap pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud pembicaraan. Ketepatan diksi akan tampak pada reaksi selanjutnya, baik berupa aksi verbal maupun berupa aksi nonverbal dari pembicara atau pendengar. Ketepatan diksi tidak akan menimbulkan salah paham. Yang kedua,
Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan penggunaan kata untuk mengungkapkan gagasan dengan cara yang dicocokkan dengan kesempatan dan lingkungan yang dihadapi. Kesesuaian diksi berkaitan dengan konteks penggunaan kata yang sesuai dengan kesempatan atau lingkungan tertentu dan tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan. Sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih Enita. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dapat melakukan pilihan kata dengan baik. Seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal mengetahui berbagai hal berikut ini. 1. Kata umum dan kata khusus. Untuk mencapai pengertian yang tepat, sebaiknya digunakan kata khusus yang akan mengungkapkan makna secara lebih jelas. Nama diri merupakan kata yang sangat khusus. Kata khusus digunakan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pembaca dan untuk membangkitkan sugesti dalam diri pembaca. Contohnya, kata umum melihat, kata khusus melotot, membelak, melirik, mengintai, mengamati, mengawasi, menonton, memandang, dan menatap. 2. Kata indria. Untuk dapat menyajikan berita yang bersifat faktual, alat bahasa yang paling tepat adalah kata-kata indria. Kata-kata itu menyatakan pengalaman yang diserap oleh panca indera, penglihatan, pendengaran, pereda, perasa, dan penciuman. Kata-kata indria ini merupakan kata-kata yang membantu kelancaran penulisan deskripsi secara akurat. Contohnya, wajahnya manis sekali, suaranya manis kedengarannya. 3. Kata formal, semiformal, dan nonformal. Penggunaan kata formal, semiformal, dan nonformal berkaitan dengan siapa yang menjadi pembaca atau pendengar. Pengetahuan penulis dan pembicara akan situasi juga akan mempengaruhi pilihan katanya. Misalnya, pemakaian kata ganti saya, aku, atau gue sangat bergantung pada situasi dan kepada siapa kita berbicara. Contohnya, bercerita-cerita, berdagang-dagang, mencuci-nyuci. 4. Kata populer dan kata ilmiah. Kosakata atau bahasa pada umumnya terdiri atas kata-kata yang sering digunakan oleh penuturnya. Kata-kata akan digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh semua lapisan masyarakat. Namun, ada pula sejumlah kata yang hanya digunakan dalam komunikasi ilmiah, yaitu dalam diskusi, pertemuan resmi, pengajaran. Umumnya, kata-kata ilmiah itu diserap dari bahasa asing. Ada yang dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, yaitu supervisi dengan penyelia, dan ada pula yang disesuaikan dengan struktur kata bahasa Indonesia, yaitu formation dengan formasi. 5. Jargon. Jargon adalah kata-kata teknis dalam suatu bidang ilmu tertentu dan seringkali bertumpang tindih dengan pengertian istilah. Jargon merupakan bahasa atau kata yang khusus sekali. Pemakaian jargon harus diikuti oleh penjelasan arti kata tersebut. Contohnya, kejadian luar biasa, yaitu KLB adalah istilah Kementerian Kesehatan. 2. Kereta luar biasa, KLB adalah istilah di PT Kereta Api. 3. Peserta didik adalah istilah yang dipopulerkan Kementerian Pendidikan. 6. Kata percakapan. Bahasa percakapan tidak selalu identik dengan bahasa nonformal. Kata-kata percakapan adalah kata-kata yang dapat digunakan dalam ragam lisan, tetapi tidak dapat digunakan dalam ragam tulis. Masalahnya sekarang adalah bahasa tidak semua penutur bahasa Indonesia dapat membedakan kedua ragam ini. Perbedaan laras jurnalistik, laras iklan, dan laras-laras lain dalam hal ini adalah bahwa kedua laras ini menyajikan ragam lisan dalam bentuk ragam tulis. Akibatnya ada banyak kata percakapan yang digunakan dalam bentuk tulis, misalnya tapi, seharusnya, tetapi, bisa, seharusnya, dapat. 7. Kata slang. Kata slang adalah kata-kata percakapan yang menjurus ke arah non-standar yang disusun secara khas seperti bahasa prokem atau bahasa gaul. Biasanya muda-mudi selalu berusaha untuk menggunakan bahasa dengan cara-cara baru atau dengan arti baru, termasuk di dalamnya penggunaan akronim dari kata umum, misalnya benci menjadi benar-benar cinta. Kelemahan dari kata-kata slang ini adalah hanya sedikit yang bertahan lama dan kata-kata slang selalu menimbulkan ketidaksesuaian. Kata slang yang pada suatu waktu tumbuh secara populer atau trendy di saat lain akan segera hilang dari peredaran.
kesegaran dan daya gunanya hanya terasa pada saat pertama kali kata-kata itu digunakan. Pilihan kata sangat berkaitan pada laras yang dipilih dan pada tujuan penulisan. Setiap kata memiliki medan makna dengan corak, nuansa, dan kekuatan yang berbeda-beda. Berhati-hatilah dengan sinonim kata karena tidak semua kata sama artinya meskipun mirip. Misalnya gaji, upah, honor, dan bayaran. Jika jumlah kosakata seseorang berkembang, ia tidak akan mengalami kesulitan untuk memilih kata yang tepat bagi tulisannya. Selain itu, pada saat menulis, penulis harus berhati-hati terhadap kata-kata yang penulisannya mirip, tetapi memiliki arti yang sangat berbeda. Misalnya gaji dan gaji, kebayoran dan kemayoran, timpa dan tempa. Sebaiknya penulis memiliki pengetahuan mengenai kata-kata yang digunakan dalam ragam formal atau ragam non-formal, misalnya cuma, cuman, dan banyak. Bikin dan buat, bisa dan dapat, koran dan surat kabar. Selain itu, berkaitan dengan laras ilmiah maupun ilmiah populer, penulis harus mengetahui kata yang menjadi istilah dan yang bukan istilah. Sekian yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Hikmah Apriliana. Kepada Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih Diva. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya bahasa, idiom, ungkapan idiomatik, dan kamus sebagai sumber diksi. Yang pertama ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau lagam bahasa yaitu cara penutur mengungkapkan dengan cara yang memakai perlambang, cara yang menekankan kehalusan, dan masih banyak yang lainnya. Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style dari kata Latin. Jadi, style atau gaya bahasa sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Sebuah gaya bahasa harus mengandung 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran dalam bahasa berarti mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Yang kedua ada sopan santun. Berarti sopan santun memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Yang ketiga ada menarik. Sebuah gaya bahasa harus menarik. Yang kedua ada idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Meski dengan prinsip ekonomi bahasa pun, salah satu unsurnya tidak boleh dihilangkan. Setiap idiom sudah terpatri sedemikian rupa sehingga para pemakai bahasa mau tidak mau harus tunduk pada aturan pemakaiannya. Contoh idiom yang pertama ada banting tulang. Banting tulang bisa diartikan dengan kerja keras. Contoh selanjutnya ada gulung tikar, artinya bangkrut. Ada angkat kaki, artinya pergi. Dan naik pitam, artinya marah. Contoh dengan kalimat, yang pertama ada mereka sudah banyak makan garam dalam hal itu. Dalam kalimat ini, kata makan garam diartikan sebagai banyak pengalaman. Contoh yang kedua, hati-hati terhadapnya, ia terkenal si panjang tangan. Dalam kalimat ini, kata si panjang tangan dapat diartikan suka mencuri. Dan contoh yang terakhir, putri memang tinggi hati. Dalam kalimat ini, kata tinggi hati bisa diartikan sombong. Yang ketiga ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah ungkapan yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Biasanya idiom juga digolongkan dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia, padahal idiom jauh lebih luas. Contoh kata di bawah ini belum beraroma idiomatis karena tidak berisi ungkapan idiomatik. Yang pertama, polisi bertemu maling. Yang kedua, sambutan selengkapnya dibacakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dengan alasan ekonomi bahasa pun, 2 contoh kalimat di atas tetap salah karena terasa timpang. Pembetulannya dengan cara menempatkan pasangan bagi kata bertemu, yaitu dengan, dan pasangan bagi kata dibacakan, yaitu oleh. Jadi, kata pertama seharusnya polisi bertemu dengan maling. Kata kedua harusnya sambutan selengkapnya dibacakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
Contoh-contoh ungkapan idiomatik seperti di bawah ini. Yang pertama ada berasal atau berawal dari, bergantung pada, disebabkan oleh, sampai ke, dan sehubungan dengan. Yang terakhir ada kamus sebagai sumber diksi. Kamus merupakan sebuah buku referensi yang memuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata itu. Kamus dapat dibedakan menurut ruang lingkup dan isinya, yaitu yang pertama ada kamus umum, adalah kamus yang memuat segala macam topik yang ada dalam sebuah bahasa. Yang kedua ada kamus khusus atau istilah, adalah kamus yang hanya memuat kata-kata dari suatu bidang tertentu. Varian dari kamus khusus atau istilah adalah kamus eka bahasa dan kamus dwibahasa. Kamus eka bahasa merupakan kamus mengenai suatu bahasa tertentu. Contoh bagi kamus eka bahasa ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia di Indonesia dan Kamus Dewan di Malaysia. Kamus dwibahasa merupakan kamus yang memuat dua bahasa dan banyak bahasa. Contohnya Kamus Inggris Indonesia, Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, Inggris Melayu, Melayu Inggris. Sekian yang saya jelaskan, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Diva dan Dinda yang sudah menjelaskan materi mengenai gaya bahasa, idiom, dan ungkapan idiomatik, dan kamu sebagai sumber diksi. Itulah tadi beberapa pembahasan dari kelompok kami mengenai diksi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh kelompok kami, bisa mengirim jawaban melalui kolom chat WhatsApp grup mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.